membaca Al-Quran itu akan membuat hatinya tenang. Karena membaca Al-Quran itu termasuk daripada zikrullah, mengingat pada Allah. Di mana Allah pernah berkata di dalam surat Ar-Ra'd ayatnya 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan membaca Al-Quran termasuk daripada bagian dari zikrullah. Orang yang membaca Al-Quran akan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Al-Quran itu ada juga as-sifat sebagai obat. Sifaun lima bisudud sebagai obat yang ada dalam hati. Hidupnya mengobati penyakit hati itu bisa dengan Al-Quran. Bukan hanya dibacakan tapi juga dipahami artinya. Kemudian menginjak kelompok yang kedua yaitu hafidil lisan, orang-orang yang menjaga lisan atau ucapan dari berkata-kata kotor, mencaci maki, bahkan menghujat atau memfitnah. Nah ini lisan yang seperti itu berusaha dijauhi. Ucapan-ucapan kotor, ucapan mencaci maki, menghujat, fitnah, adalah itu dijauhi. Dimana pada kelompok ini kita ketahui bahwa lisan itu bagian dari anggota tubuh kita. Ada yang mengatakan lidah tak bertulang. Tapi kata-katanya kalau tajam itu bisa lebih tajam daripada pedang. Maka kita harus berusaha hati-hati. Dan lisan itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang juga kalau kita tidak hati-hati menggunakan lisan itu bisa menjadi bumerang bagi orang yang mengucap. Ya, ucapan yang tidak benar. Kemudian berdasarkan fungsi daripada lisan itu bisa digunakan untuk menyampaikan berbagai macam hal. Bisa itu informasi atau juga pertanyaan, bisa juga prasangka. Bahkan jika tidak dijaga juga dapat membuat fitnah. Lisan bisa membuat fitnah. Maka dari berbagai fungsi daripada lisan itu, maka hendaklah kita betul-betul menjaga lisan agar tidak menyeret kepada perbuatan buruk atau yang tadi yang dilarang, seperti dari ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang atau kejelekan orang lain, walaupun itu benar-benar terjadi pada orang tersebut, tapi dengan tujuan yang tidak baik. Mestinya orang tidak senang kalau aib itu diketahui atau disebarluaskan, tidak senang orang. Maka orang yang menggibah itu dilarang, termasuk dosa besar. Maka bagaimana kita bisa menjaga lisan kita dari ghibah? Nah, kalau yang digibah itu adalah satu hal yang berlebihan, memang terjadi pada orang tersebut. Misalnya orang itu malas, esok mesti kurang turu wae, nanya gawe dirasa-rasani. Kemudian tidak hanya sekedar itu saja yang dirasani, tapi bahkan lebih jelek lagi. Terus
urip melu orang tua, orang nyambut gawe, orang turu. Kadang-kadang lebih buruk lagi. Itu bisa nanti jatuhnya pada fitnah dan itu lebih berat. Jamaah rahimakumullah. Maka di dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan turunan pada kita dengan sabdanya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, artinya barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Ini begitu berharganya lisan itu. Sehingga kalau mengucap hati-hati. Rasulullah mengatakan orang beriman itu ucapannya yang baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, ya terpenting diam. Maka ada kata diam itu emas. Kalau memang tidak dibutuhkan ngomong, tidak usah ngomong. Daripada ngomong malah rakaruan. Maka itu pedoman bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, menjaga lisan, menjaga omongan. Dalam hadis yang lain dikatakan, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Ya, ada orang laporan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang wanita amalannya standar atau bahkan minim, yang wajib-wajib saja. Di sini dikatakan sholat wajib saja. Kemudian pernah dia sedekah dengan sepotong keju. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi dalam kaitan bab ini adalah dan dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Ada nggak di sini? Mungkin saya atau yang lainnya yang tidak pernah sama kali menyakiti kata-kata tetangganya. Ya, namanya kita bermasyarakat, dia selalu berhubungan dengan kanan kiri kita, termasuk tetangga kita. Maka apa yang ditanyakan oleh orang tersebut, kemudian Rasulullah SAW menjawab, dia min ahlil jannah. Jawabnya begitu. Orang tersebut, wanita tersebut itu adalah termasuk penghuni surga. Jadi amalannya minim, yang wajib-wajib. Terus yang terpenting dia adalah dia tidak pernah menyakiti tetangga. Ini yang kemudian mengatakan dia menjadi penghuni surga. Ini langsung Rasulullah yang menyabdakan. Nah, inilah kemudian kita menyakiti. Kalau yang ketiga adalah wa'ud ibusian, orang-orang yang memberi makan pada orang yang membutuhkan, kayak kelaparan. Adalah orang yang senantiasa berusaha membantu orang yang membutuhkan, di mana Allah SWT ketika mengetahui orang yang seperti itu akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Bahkan kelak di hari kiamat Allah SWT akan memberikan makan dan memberi makan dari buah-buahan surga. Masya Allah. Jadi dengan berbagi makanan terutama pada memang orang-orang yang membutuhkan, itu bisa menjadi sebab nanti di surga dihidangkan buah-buahan surga. Buah-buah surga itu ya macam-macam, ada banyak dan sebagiannya itu seperti yang ada di dunia. Ada buah pisang, ada buah delima, atau buah apalagi banyak, tapi mungkin wujudnya sama yang pernah dilihat di dunia, akan tapi rasanya jauh berbeda. Nah, inilah berbagai
berbagai macam buah-buahan ada di surga. Bahkan ketika kita baru batin saja itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui pembantu-pembantu atau pelayan-pelayan ada di surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, makan adalah itu merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Maka bisa kita bayangkan jika orang itu tidak mendapat nikmat untuk makan, tidak makan, maka bisa jadi dia jadi orang yang kekurangan. Mungkin juga nanti akan tubuhnya jadi kurus, tidak pernah makan, tenaganya berkurang. Mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buah surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Supaya tidak telanjang, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Ini bisa di Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, termasuk saat sekarang ini kita termasuk bulan yang ini di puasa di bulan Ramadan, dan itu puasa Ramadan itu adalah wajib rukun, termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Dan ternyata ibadah tersebut tidak hanya sekedar wajib atau menjadi kewajiban, tetapi juga dapat mengantar kita untuk masuk dalam golongan orang yang dirindukan surga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran dan salah satu pintunya bernama Ar-Royan. Pintu Ar-Royan ini dikhususkan pada orang-orang yang ahli puasa. Sering berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian